Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Disa Putri, NIM 530102100029, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang periode Khulafaur Rasyidin. Apa sih pengertian Khulafaur Rasyidin itu? Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata al-khulafa, bentuk jamak dari khalifah yang berarti pengganti, dan ar-rasyidin yang berarti benar, halus, arif, pintar, dan bijaksana. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin berarti para pemimpin pengganti Rasulullah yang arif serta bijaksana. Lalu siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periode Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Kemudian Rasulullah menggantinya dengan nama Abdullah. Lengkapnya Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, terlahir dari pasangan Utsman, Abu Quhafa bin Amir dan Ummu Khair. Ia lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Ia memerintah selama 2 tahun. Julukan dan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mendapat julukan Abu Bakar atau pelopor pagi hari karena beliau termasuk orang laki-laki yang masuk Islam pertama kali. Gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa membenarkan semua hal yang dibawa Nabi, terutama pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, yang kemudian terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah, kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya, sementara kaum lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah dan kedekatannya. Umar mengusulkan agar diadakan musyawarah yang bertempat di Saqifah Bani Sa'idah, yang kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Sistem politik Abu Bakar As-Siddiq yaitu kekuasaan sentral pusat di tangan khalifah, memutuskan perkara melalui Dewan Syura, semacam MPR. Kebijakan politik Abu Bakar: mengirimkan pasukan ke Syam untuk menyerbu seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usama bin Zaid, memperluas wilayah ke Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga untuk menjaga fitnah. Prestasi-prestasi Abu Bakar As-Siddiq yaitu memberantas nabi palsu seperti Musaimah al-Kadzab, Asad al-Unsi, dan Tulaiha al-Asadi, menumpas para pembagian zakat, memberantas kaum murtad dengan perang Riddah, mulai mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Lalu periode Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Makkah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Ia memerintah selama 10 tahun 6 bulan. Ia wafat pada usia 63 tahun karena ditikam pedang oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah saat sholat subuh. Julukan dan gelar Umar bin Khattab. Beliau mendapat julukan Singa Padang Pasir karena sangat berani menghadapi musuh-musuh Islam. Lalu gelar Al-Faruq, yakni dengan tegas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Prestasi dan kebijakan Umar bin Khattab yaitu menetapkan penanggalan Hijriah yang sebelumnya menggunakan penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriah mulai dihitung sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Menetapkan uang resmi negara, membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh umat, membangun kota Kufah dan Basrah di Irak, menetapkan gaji pegawai kekhalifahan, membentuk angkatan perang yang kuat,
merapikan struktur administrasi pemerintahan, dan membentuk lembaga peradilan. Periode Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Nama ibunya merupakan Arwa bin Quris bin Rabi'ah. Ia memerintah selama 12 tahun. Ia lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah dan wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah. Gelar Utsman bin Affan. Beliau diberi gelar Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Riwayat lain mengatakan sebab Utsman dijuluki Dzun-Nurain adalah karena dia memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam ketika sholat. Al-Quran adalah satu cahaya dalam kurung nur, dan sholat adalah satu cahaya dalam kurung nur. Kebijakan-kebijakan Utsman, yaitu meneruskan kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan, menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan kepada mustahik, dan menerapkan pajak bumi dalam kurun kharaj, dan menetapkan pajak barang perdagangan 10%, memberikan izin untuk memanfaatkan tanah-tanah milik negara kepada penduduk miskin. Prestasi-prestasi Utsman. Prestasi terbesar beliau adalah menyatukan umat dalam satu penulisan mushaf, yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara baca Al-Quran. Mushaf tersebut dinamakan Mushaf Utsmani. Menaklukkan wilayah-wilayah hingga ke Syam, mengatur pola pemerintahan sesuai dengan manajemen khalifah. Periode Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap beliau yaitu Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Ibunya bernama Fatimah binti Asad dan ayahnya adalah Abu Thalib paman Rasulullah. Ia lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rajab tahun ke-30 setelah kelahiran Nabi Muhammad dan wafat pada 21 Ramadan tahun 14 Hijriah. Julukan Ali bin Abi Thalib. Julukan beliau adalah Abdul Hasan, dan Abu Turab adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah saat Ali tertidur dengan badan bertabur debu. Debu dalam bahasa Arab adalah turab. Lalu Rasulullah membangunkan beliau dengan memanggil, "Bangunlah wahai Abu Turab." Hadis riwayat Muslim nomor 2409. Kebijakan-kebijakan Ali bin Abi Thalib, yaitu menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal, di antaranya yaitu Syuraih bin Al-Harith di Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, dan Abdullah bin Abbas di Basrah. Meletakkan dasar-dasar ekonomi, menerapkan hukum fikih. Fikih Ali bin Abi Thalib, yaitu wajib berwudu bagi orang yang tidur sambil duduk jika hendak sholat. Kencing bayi perempuan disucikan dengan dicuci menggunakan air, sedangkan kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI dengan memercikan air pada pakaian yang terkena, boleh membaca Al-Quran dalam kondisi apapun selain junub. Orang yang enggan sholat dipenjarakan hingga ia mau sholat. Iktikaf hanya di masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat. Haramnya daging hewan yang disembelih dengan niat sombong. Haramnya bermain catur dan dadu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Jika seseorang menyentuh bara api, itu lebih baik baginya daripada bermain catur, karena catur adalah patung berhala yang dipermainkan." Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.